kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai modul purchase, diantaranya menjelaskan tentang apa itu fitur RFQ, Read Purchase Order, dan juga log order. Oke, ini adalah daftar isi dari poin-poin yang akan kita bahas. Nah, sebelum berlanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu purchase. Nah, purchase itu merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa, yang dimana dimaksudkan untuk memenuhi sebuah kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan guna untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, jika terjadi kekurangan barang atau bahan baku, sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis perusahaan kita, maka akan mengakibatkan terhambatnya proses bisnis itu sendiri. Nah, usaha untuk menyediakan bahan baku yang cukup untuk proses produksi itu harus ditempuh dengan melakukan pembelian bahan baku. Nah, setelah itu kita mengetahui dulu apa itu request for quotation kepada supplier atau vendor. Bagian purchasing dapat purchase quotation ini dengan mengakses pada modul purchase. Nah, purchase order itu sendiri adalah dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang akan kita beli. Nah, pada saat order. Nah, untuk pembuatan purchase order dapat diakses pada menu sesuai tampilan yang akan saya simulasikan nanti. Nah, terakhir kita akan bertahap ke log order. Log order itu adalah sebuah fitur pada modul purchase yang berfungsi untuk mengunci otomatis ketika sebuah RFQ dikonfirmasi menjadi PO, sehingga tidak dapat lagi menambahkan sebuah produk. Artinya, kalau PO itu tidak dapat diubah atau diedit, uh, tidak ada lagi dari bagian purchasing untuk ataupun inventory untuk mengubahnya. Nah, perbedaan dengan PO yang tidak dilakukan log order, setelah save dan dikonfirmasi order masih terdapat ADD produk atau penambahan produk baru. Nah, selanjutnya kita akan berlangsung ke simulasi. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memasuki atau sudah login pada Odoo versi 16 saya. Nah, dipastikan teman-teman sudah menginstal modul purchase, begitupun sudah menginstal modul inventory. Karena untuk pembelian barang berkesinambungan dengan inventory itu tersebut. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke tab home bisa, kemudian kita masuk purchase, kita akan membuat request for question dulu atau RFQ. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman ada request for quotation, kita klik new. Nah, ini adalah bentuk kertas kerja yang baru. Sebagai contoh, kita akan pakai vendor Abigail Peterson. Vendor referensi purchase agreement itu opsional. Untuk order deadline, taruhlah maksimal 1 minggu setelah hari ini. Untuk ekspektasi untuk disetujui atau on time delivery-nya, yaitu di tanggal 20. Di sini juga kita bisa menambahkan produk. Contohnya adalah 10, kemudian kita bisa menambahkan produk lagi sesuai dengan kebutuhan. Kuantitas bisa kita ubah menjadi opsional. Sebagai contoh, bisa kita tambahkan 5 dan 10. Untuk pricingnya, di 10 ini kita pakai 1 juta. Kemudian untuk blok kita pakai 1.500.000. Sorry. Di sini teman-teman jangan lupa untuk menambahkan teks atau pajak berlaku di setiap barang. Berarti ini adalah total
setelah kita membuat RFP yang baru. Kemudian kita akan mengesend by email kepada vendor. Teman-teman juga bisa print RFP ya. Nanti akan kita simulasikan. Nah, ini adalah bentuk tampilan kita akan memberikan permintaan pembelian barang. Kita send. Nah, di sini RFP send-nya sudah aktif karena kita sudah send email kepada vendor. Nah, untuk yang menyetujui confirm order itu adalah bagian administrasi purchase. Karena kalau untuk membuat RFP yang baru atau membuat dokumen RFP yang baru itu hanya start purchasing. Nah, sebagai contoh, kita download salah satu RFP yang sudah kita buat. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari yang tadi kita send email. Lanjut, anggaplah kita memegang dua tugas sekaligus. Order. Nah, di sini akan menjadi purchase order setelah disetujui oleh administrasi purchase administration purchase. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian setelah disetujui oleh administrasi purchase, untuk yang menerima produk dari vendor, menerima konfirmasi produk dari vendor itu harusnya bagian inventory. Anggaplah kita juga memegang tugas itu, jadi kita dapat meriset produk. Nah, ini adalah salah satu hasil dari setelah penerimaan produk oleh bagian inventory. Barangnya pun sudah ready. Nah, done unit of measure ini adalah barang yang sudah kita terima apakah sesuai dengan yang kita minta, anggaplah sesuai ya teman-teman. Oke, di sini kita dapat memvalidasinya. Sebelum validasi, kita juga bisa nge-print untuk melihat tampilannya. Nah, ini adalah salah satu contoh resi dan juga bukti penerimaan. Kita validasi, seharusnya akan berubah menjadi done setelah barang sudah dikonfirmasi bagian inventory dan akan dikirimkan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke bagian konfigurasi untuk mensimulasikan bagian order. Di sini tadi Bell Peterson purchase order ya teman-teman, dan belum posisinya lock karena kita belum mengaktifkan. Jadi contoh, kita ke setting, kemudian kita bisa checklist confirmation order. Fungsi lock itu sendiri sama seperti yang di awal saya bilang, yaitu untuk agar tidak dapat merubah kuantitas pada produk yang sudah disetujui. Dan invoice yang sudah ada dan yang sudah diterima, baik dari vendor maupun yang sudah ada di kita sebagai pembeli, dapat diupload. Kita masuk ke purchase. Kita ambil salah satu contoh lagi teman-teman. Contohnya, kita masih pakai Angel Peterson. Di sini kita masih sesuai. Salah satu contoh produknya. Ini hanya simulasi. Untuk unit price juga simulasi seperti ini. Jangan lupa untuk teks. Sepertinya juga sama seperti yang tadi, kita bisa send by email dulu, kemudian
Setelah desain, kita memposisikan sebagai administration purchase, kita konfirmasi order. Nah, di sini setelah diterima oleh vendor, sudah dapat di save pada bagian inventory di perusahaan kita. Ini anggaplah ini sudah sesuai. Kita validasi yang down selesai, kita masuk ke purchase. Karena kita sudah mengaktifkan log, artinya di sini kita sudah tidak bisa merubah lagi perbedaannya. Bisa kita lihat yaitu kalau kita tidak aktifkan fitur log, kita dapat merubah ini setelah adanya purchase order. Ketika sudah log, artinya barang sudah fix, kita tidak bisa merubah kuantitasnya. Oke teman-teman, kurang lebihnya itu aja, dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.